Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika, menggelar kegiatan pelembagaan hak anak yang berlangsung di Gedung MNM Yaware, pada Rabu tanggal 23 Juli tahun 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Mimika, Emmanuel Kemong, Ketua Pengadilan Negeri Mimika, pihak Kejaksaan Negeri Mimika, serta sejumlah tokoh agama. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mimika menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak di Kabupaten Mimika. Ia menekankan bahwa perlindungan anak adalah bagian dari visi nasional menuju Indonesia Layak Anak 2030 dan Generasi Emas 2045. Mengangkat tema, pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dunia usaha, dan kewenangan pemerintah daerah, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen semua pihak. Wakil Bupati menyebutkan sejumlah regulasi penting yang menjadi landasan hukum perlindungan anak, seperti Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hingga Perpres No. 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Salah satu isu utama yang turut disorot adalah maraknya akses anak terhadap internet. Berdasarkan survei Kemenpa dan UNICEF tahun 2023, sebanyak 95,4% anak usia 12 hingga 17 tahun di Indonesia menggunakan internet minimal 2 kali sehari, yang selain membawa dampak positif juga berisiko menimbulkan kejahatan digital terhadap anak. Kemong mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, media, lembaga pendidikan hingga keluarga, untuk aktif menjamin pemenuhan hak dasar anak, termasuk identitas, pendidikan, layanan kesehatan, ruang berekspresi, dan perlindungan dari kekerasan, baik di dunia nyata maupun digital. Dengan populasi anak di Indonesia mencapai 79,4 juta jiwa, mereka bukan sekadar objek perlindungan, tetapi subjek pembangunan masa depan. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara umum. Masa depan bangsa berada di tangan anak saat ini. Semakin baik kualitas anak saat ini, maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Pasal 28 huruf B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin dan melindungi anak atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya juga disahkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dengan mempertimbangkan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya agar mampu memikul tanggung jawab tersebut. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara jasmani maupun sosial. Di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh anak sendiri untuk memperbaikinya. Ada
apapun kesempatan pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bila mana usaha kesejahteraan anak terjamin. Yang mana dirayakan dalam setiap tahun. Anak Indonesia, anak sekolah dari kecil, dari rumah, orang tua mendidik anak. Yang utama dan paling terutama orang tua dari rumah mendidik anak sehingga sampai di sekolah ada guru-guru yang mendidik mereka anak ke depan menjadi anak pintar, cerdas untuk memajukan negara ini. Jadi pada intinya Hari Anak ini kita rayakan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, diselenggarakan ada beberapa hal yang dilaksanakan. Pertama, mewarnai perlombaan untuk menyanyi. Yang kedua, mewarnai. Terus yang ketiga, hari ini penutupan, di mana anak Indonesia, anak-anak kita, mereka menjadi cerdas, pintar, karena negara ini butuh anak-anak sekolah kemajuan. Kita semua kembali pada orang tua, sekolah, dan dalam lingkungan. Tim Liputan Papua MCTV.